Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Antonia Purnama Yakoba. Saya dari kelas 2024F dengan NPM 24103254. Di sini saya akan membuat video tentang kasus pencurian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mewawancarai kakak tentang kasus pencurian. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Bagaimana tindakan pencurian bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang dapat dan bagaimana kita bisa menjaga kesucian nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari adik ini bahwa tindakan pencurian itu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, karena hampir semua agama sudah mengajarkan tentang nilai kejujuran. Jadi bukan hanya nilai kejujuran, ada juga nilai-nilai keadilan dan juga larangan mengambil hak milik orang lain. Jadi pencurian itu merupakan kesucian hati dan juga yang menjauhkan seseorang dari kebaikan spiritual. Jadi untuk menjaga kesucian tersebut, maka agamanya kita perlu mempraktikkan ajaran agama secara konsisten dan menjaga integritas diri dan juga menjadikan nilai kejujuran sebagai landasan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini saya mengambil salah satu contoh, misalnya di bagian keagamaan yang misalnya seseorang mengambil uang dari peti kolektif, itu merupakan praktik ajaran agama yang tidak baik. Dengan itu maka dengan secara tidak langsung maka kita menghina kesucian agama kita dari segi ibadah dan juga dan punya kepercayaan umat. Jadi bagaimana solusinya agar pencurian itu tidak terjadi? Maka kita harus bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan itu pada generasi-generasi penerusnya agar agar nilai-nilai keagamaan tentang kejujuran itu tetap tertanam pada diri mereka sejak dini. Oke, itu saja. Pertanyaan yang kedua, mengapa tindakan pencurian merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan bagaimana kita dapat menjaga rasa keadilan dan beradab dalam kehidupan beragama? Oke, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari adik ini, bahwa pencurian melanggar hak milik seseorang itu merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM yang kita sebut HAM ya. Jadi bahwa kalau kita mengambil hak milik orang lain, itu namanya kita merampas hak yang menjadi milik orang lain. Jadi untuk menjaga rasa keadilan itu dapat dilakukan dengan menghormati hak orang lain tersebut. Jadi tidak mengambil yang bukan menjadi hak miliknya kita. Gitu. Oke, jadi serta mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan dalam masyarakat. Jadi saya mengambil contoh bahwa ketika seseorang mengalami kehilangan sepeda motor akibat pencurian yang dilakukan oleh seseorang, maka ia kehilangan alat transportasi untuk memudahkan dia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, misalnya bekerja atau melakukan kegiatan yang lain. Dan ini bisa mengganggu. Yang ketiga, bagaimana tindakan pencurian dapat memicu perpecahan dan ketidakstabilan sosial dan bagaimana kita bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan nomor 3-nya. Bagaimana tindakan pencurian dapat memicu perpecahan dan ketidakstabilan sosial dan bagaimana kita memperkuat rasa persatuan ya tadi, persatuan bangsa dan kehidupan berbangsa. Jadi diketahui bahwa pencurian itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan di antara masyarakat. Itu menciptakan rasa ketidakadilan, bahkan bisa memicu konflik sosial. Jadi kita bisa memperkuat hal itu dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dengan membangun budaya yang gotong royong, misalnya saling menghargai serta memperkuat nilai moral, etika dan juga keluarga. Jadi bukan hanya itu, di sekolah juga kita harus saling bergotong royong, terus bukan hanya di sekolah, di lingkungan misalnya di kos juga, baik di masyarakat. Jadi saya mengambil beberapa contoh ya, misalnya pencurian yang terjadi di lingkungan perumahan kan
banyak sekali terjadi ya, sehingga bisa membuat warga itu saling curiga, bahkan bisa memicu konflik antara tetangga karena mereka beranggapan bahwa misalnya kehilangan barang dalam rumahnya itu mungkin karena tetangganya sebelah, tetapi mungkin itu bisa saja terjadi karena orang lain, orang di luar rumah kah, atau bukan tetangga yang ada di dekat mereka. Jadi untuk mengatasi hal itu, solusinya itu kita bisa memperkuat persatuan dan kesatuan dengan mengadakan ronda malam bersama, dan kegiatan itu dilakukan dilakukan oleh warga yang bersangkutan. Jadi untuk mengedukasikan bahwa mengedukasikan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup yang nyaman ya, atau hidup yang rukun. Oke, mungkin ada pertanyaan nomor 4. Keempat, bagaimana peran musyawarah dan perwakilan dalam mencegah terjadinya tindakan pencurian, dan serta bagaimana kita bisa membangun sistem peradilan yang adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut. Oke, baik, bahwa musyawarah itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi secara damai, menyelesaikan masalah secara musyawarah atau damai sebelum terjadinya tindakan kriminal. Jadi perwakilan rakyat dengan menyuarakan kebutuhan hukum, di mana menegaskan bahwa adanya preventif atau sistem peradilan yang adil. Jadi dibangunnya dengan integritas aparat hukum, dari transportasi proses hukumnya juga, dan pemberian sanksi yang mendidik serta memberi efek jerah terhadap si korban tersebut. Jadi saya mengambil contoh misalnya di desa sekarang marak terjadinya kasus kecil seperti mencuri hasil panen. Jadi bisa diselesaikan melalui musyawarah atau pelaku atau korban yang menjadi korban atau yang ada dalam tokoh masyarakat itu agar tindakan keadilan itu bisa dilaksanakan, maka itu dilakukan secara jalur musyawarah dan mufakat, atau berdasarkan kesepakatan dari apa istilahnya, kalau di Manggarainya itu sudah namanya bantang, atau istilahnya membicarakan secara baik-baik. Bagaimana pencurian dapat memperburuk kondisi ekonomi dan sosial, serta bagaimana kita bisa menciptakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke, baik, bahwa kita tekankan juga bahwa pencurian itu bisa mengganggu kestabilan ekonomi karena merugi pemilik usaha dan menurunkan kepercayaan dan menambah biaya keamanan secara sosial. Jadi untuk menciptakan kesenjangan dan rasa tidak aman, keadilan sosial itu dapat diwujudkan dengan pemerataan akses pendidikan dan lapangan pekerjaan. Jadi penegakan hukum yang adil itu serta memperkuat pengamanan sosial untuk masyarakat miskin agar tidak terdorong melakukan kejahatan. Jadi misalnya saya mengambil contoh, misalnya ada sebuah toko kecil yang sering kehilangan barang karena banyaknya marak pencurian yang terjadi. Jadi toko kecil tersebut misalnya bangkrut dan karyawan kehilangan pekerjaan. Jadi apa solusi agar hal tersebut tidak terjadi? Maka keadilan sosial ini bisa diciptakan dengan memperluas akses pendidikan, memberikan pendidikan kepada masyarakat misalnya, supaya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi menyediakan juga lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, dan juga membantu ekonomi masyarakat agar tidak tergoda atau mereka melakukan, karena keterbatasan ekonomi jadi mereka melakukan tindakan pencurian, sehingga hal itu bisa merugikan orang-orang yang memiliki toko tersebut tadi, karena kurangnya pendidikan dan juga kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga mereka dengan mudahnya karena tidak ada lapangan pekerjaan, maka hal yang paling mudah mereka lakukan yaitu adalah dengan mencuri. Oke, mungkin ada pertanyaan lain atau Itu saja. oke. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, karena pada hari ini saya sudah melakukan wawancara terkait kasus pencurian. Sekian saja untuk wawancara hari ini, terima kasih banyak. Oke, sama-sama.